Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai pemrograman Visual Basic Excel atau makro Excel. Nah, topik untuk tutorial kali ini adalah pembuatan user form. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembuatan user form adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik tab developer, kemudian kita pilih Visual Basic. Kita klik, maka muncul jendela seperti ini. Nah, di dalam Project Manager atau tampilan yang ada di sebelah kiri itu ada PBA Project bab 4 user form. Nah, bab user form adalah file ini, file tempat kita nanti melakukan operasi database-nya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, cara pembuatan user form adalah kita harus men-insert. Yang pertama, kita klik kanan di PBA project ini, klik kanan, kemudian pilih insert. Di sini ada user form. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Ini nanti menjadi objek user form yang akan kita buat. Nah, di sini ada toolbox. Toolbox ini adalah alat-alat atau bagian-bagian yang akan membantu kita dalam proses pembuatan user form. Nah, kita besarkan dengan cara mendrag. Nah, saya kira-kira formnya saya cukup seperti ini. Nah, perlu diketahui juga dalam toolbox ini ada namanya select object, yaitu untuk melakukan seleksi terhadap objek-objek yang ada di user form. Terus ini adalah label. Label itu membuat sebuah label. Nanti kita akan contohkan satu persatu. Namun perlu diketahui. Yang penting tahu dulu istilahnya. Ini adalah text box, yaitu tempat kita mengisi sesuatu di user form, mengisi data atau mengisi apa. Kemudian ini combo box, nanti adalah list jawaban. Biasanya jawaban yang sudah kita list atau jawaban-jawaban yang sudah ada pilihannya. Kemudian ini list box, combo box dengan list box itu fungsinya relatif sama. Nanti akan jelas perbedaannya kalau sudah kita aplikasikan. Kemudian ini namanya checkbox. Checkbox itu adalah melakukan sebuah pilihan di mana pilihan jawabannya itu biasanya lebih dari satu. Misalnya apa yang Anda lakukan dalam mengisi liburan. Nanti misalnya jalan-jalan, kemudian berkumpul dengan keluarga. Nah, kalau jawabannya lebih dari satu, biasanya menggunakan checkbox. Nah, kemudian yang ini adalah option button. Nah, option button adalah sama dengan checkbox, hanya bedanya kalau option button adalah memilih satu dari sekian banyak pilihan. Misal yang biasanya lebih banyak sih dua ya atau tidak. Tetapi bisa digunakan pada pilihan-pilihan lain yang pada intinya adalah option button adalah nanti akan digunakan oleh user form untuk memilih dari sekian pilihan dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari satu persatu supaya memudahkan. Saya akan langsung coba buatkan user form. Nah, di user form ini ada sebuah nama. Nah, ini adalah captionnya. Jadi nanti user formnya bisa kita definisikan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus memunculkan namanya window properties atau properties window. Ini gambar ikonnya itu bisa juga dengan menekan F4. Oke, saya akan klik, maka muncul seperti ini. Nah, ini tulisan ini bisa kita ganti. Ini user form 1. Kita ganti, cari teman-teman variabel caption. Caption ini kita ganti misalnya tutorial Excel Indonesia. Nah,
maka secara otomatis tutorial Excel Indonesia akan muncul di judul dari user form. Tapi namanya bukan ini, namanya adalah di sini. Nah, nama penting dilakukan untuk menuliskan sebuah program biasanya mengacu kepada sebuah nama. Nah, nama di sini ini penting. Nah, yang harus diperhatikan dalam penulisan nama itu tidak boleh menggunakan spasi atau karakter tertentu. Oke, misalnya saya akan namakan user form-nya adalah form. Karena ini user form, biasanya saya selalu mengawali dengan kata form kalau itu user form. Tapi terserah, itu tidak ada keharusan seperti itu. Namun saya supaya lebih mengingat aja, setiap toolbox itu ada penamaan menjadi standar agar mudah diingat. Form tutorial akan tidak boleh menggunakan spasi. Saya akan menggunakan underscore Excel underscore Indonesia. Oke, maka seperti ini. Nah, untuk melihatnya seperti biasa, ini ada run makro, kita klik. Oke, sebentar, maka tampilannya menjadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, supaya keren, teman-teman boleh memanfaatkan properties window ini untuk melakukan menghias atau mengcustom dari lembar user form ini. Ibarat ini sebuah rumah, maka window properties ini adalah penghias. Misalnya kita memiliki sebuah rumah, pintunya mau seperti apa, jendelanya apakah yang terlihat, warna catnya apakah yang merah atau warna lain. Nah, itulah gunanya dari properties window, yaitu untuk mengcustom kira-kira tampilan dan fungsinya mau seperti apa. Nah, saya supaya agak bagus, saya akan mengganti, karena standarnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat adalah seperti ini adalah polos. Saya akan mengganti biar lebih menarik dengan sebuah gambar. Nah, cara mengganti layar ini menjadi gambar adalah cari di sini ada picture. Nah, picture ini kalau kita klik nanti ada pilihan. Nah, kita akan mencari di mana lokasi gambar yang akan kita terapkan. Saya sudah memiliki sebuah gambar. Terserah teman-teman gambar apa saja, yang penting kelihatannya enak untuk dilihat. Oke, saya sudah memiliki. Nah, saya akan coba memakai seperti gambar yang ini. Oke, saya klik. Ini tidak kelihatan, maka teman-teman bisa melakukan pemilihan di sini. Nah, apakah mode straight? Kalau straight adalah direnggangkan atau di zoom. Saya coba skip, maka tampilannya menjadi seperti ini, sesuai dengan disesuaikan dengan luasan form. Jadi si gambar ini akan menyesuaikan dengan luasan form. Oke, misalnya seperti ini. Kita coba melakukan run, maka tampilannya menjadi seperti ini, agak sedikit manis daripada polos tadi. Oke, kemudian saya akan menambah sebuah item-item yang diperlukan dalam pembuatan user form ini. Misalnya saya membuat sebuah label. Nah, oke, ulangi ya. Membuat sebuah label adalah saya di sini klik yang
simbol A ini. Di sini ada bacaannya label, klik 2 kali. Nah, kemudian saya akan mengganti captionnya. Nah, di sini saya akan mengganti misalnya di sini adalah nomor. Misalnya nomor. Maka secara otomatis label 1 kalau kita ganti oleh nomor, maka dia akan nomor. Oke. Kita klik. Nah, tentu kalau bagi saya adalah ini terlalu kecil, maka kita rubah hurufnya agak menjadi lebih besar, yaitu dengan cara pilih di sini ada font. Nah, font ini juga ada pilihannya. Kita klik sebentar, tunggu. Nah, di sini ukurannya 8, jenis hurufnya Tahoma. Teman-teman bisa milih jenis yang lain sesuai dengan selera. Nah, standarnya Tahoma. Misalnya saya akan milih Franklin. Oke, hurufnya kalau 8 kekecilan, maka saya akan milih 11. Kemudian oke, maka hurufnya dia akan menyesuaikan jadi besar. Oke, maka menjadi seperti ini. Nah, saya akan copy saja. Saya tidak akan perlu baru. Kenapa? Karena jenis hurufnya supaya sudah tidak perlu pengaturan lagi. Oke, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ini di sini saya akan memerlukan beberapa label sesuai dengan kebutuhan saya. Oke, label di sini nomor sementara nggak apa-apa, acak-acak dulu. Nanti kita akan rapihkan menggunakan fasilitas yang ada di yang ada di window VBA ini. Oke, nomor, nama, kemudian setelah nama, misalnya, oh ya, selain teman-teman bisa ngerubah di caption, bisa juga langsung di teks ini, misalnya nama, alamat. Oke, sementara itu dulu misalnya. Nah, agar ini transparan, coba kalau kita lihat hasilnya, maka ini tidak manis karena dia memiliki background. Agar transparan artinya bahwa warna yang terdapat pada label ini sama dengan backgroundnya, maka di window propertiesnya teman-teman silahkan pilih yang transparan. Ada di mana? Ada di sini, ada di backstyle. Nah, kita pilih yang transparan. Oke, maka dia akan transparan, artinya bahwa background dari label ini akan sama dengan background yang ada di user form. Oke, saya buat transparan. Oke, ini. Oke, supaya teman-teman ya yakin perbedaannya seperti ini. Ini saya menggunakan warna biru. Maka kan tidak bagus kalau misalnya ininya putih, ininya biru. Nah, supaya birunya hilang, itulah. Maka gunakan fasilitas transparan di properties window tadi, yaitu di sini. Di border style. Oke, pilih ya. Oke, sebentar kan. Nah ya. Nah, oke, sebentar, saya juga lupa. Nah, di back style, nah di sini di back style ada transparan, maka yang biru tadi menjadi hilang. Oke, sekarang sudah. Nah, kemudian cara merapikannya adalah misalnya kita dekatkan sedikit, jangan terlalu jauh. Oke. Nah,
tentu seperti ini tidak rapi. Maka cara merapikannya adalah kita blok semua. Nah, di sini ada format. Nah, kita pilih yang rata kiri. Maka dia nanti akan lurus sendiri sebelah kirinya. Oke, jadi menyesuaikan dengan ini. Nah, tetapi jarak antara ketiganya tidak sama. Itu pilih di sini ada vertical spasi, kemudian make equal, yaitu biar sama jarak, memiliki jarak yang sama. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian setelah label, saya butuh sebuah text box. Nah, ini adalah text box yang ikonnya AB. Ini text box. Kita akan buat text box di sini. Oke. Nah, kemudian ini terlalu lebar mungkin. Oke. Ininya sepertinya yang kurang lebar. Oke, kita akan rapikan lagi dengan cara tadi, format, skala spasi. Oke, ini saya copy saja, drop. Oke, biar. Nah, maka nanti ini akan kita sesuaikan. Oke. Ini juga sama. Format. Kemudian spasi. Nah, karena nama lebih panjang, maka kita akan tarik. Begitupun alamat. Jadilah seperti ini. Nah, penampakannya adalah seperti ini. Jadi nanti namanya siapa. Setelah kita membuat beberapa 3 label dan 3 text box seperti ini pada user form tutorial Excel Indonesia, selanjutnya kita akan membuat perintah atau skripnya. Nah, skripnya tentu ini sangat simple sekali. Untuk tutorial bagian ini saya akan coba membuat skrip bagaimana form yang ini, tutorial Excel Indonesia ini, itu bisa dipanggil saat ketika kita membuka database-nya. Jadi kan sebenarnya ini itu tidak muncul nantinya. Nah, langkahnya adalah kita kembali ke lembar kerja Excel ini. Ini lembar kerja yang nanti akan dibuatkan tempat menyimpan datanya. Di sini ada nomor sesuai dengan user formnya, kemudian nama dan alamat. Nah, ketika teman-teman nanti ada di lembar kerja ini, nanti form yang tadi kita buat ini itu akan bisa dipanggil. Nah, itu skripnya seperti apa? Nah, skripnya banyak cara, bisa menggunakan toolbox yang ada di sini di form control ataupun active control, tetapi saya akan coba menggunakan yang ada fasilitas pembuat tombol di sini. Ini sebenarnya bukan untuk tombol, tetapi kita bisa sedikit modifikasi. Misalnya saya pilih yang ini seperti ini, kemudian drag sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Supaya lebih menarik, saya pilih misalnya warna orange yang ini, sehingga nanti kelihatan seperti tombol. Nah, untuk memasukkan teks, caranya adalah dengan klik kanan seperti ini. Kemudian di sini ada edit text. Nah, kemudian tulislah misalnya form. Kalau misalnya hurufnya kekecilan, ya besarkan. Kemudian supaya sedikit menarik, kita ketengahkan. Maka muncullah seperti ini. Nah, yang akan kita buat adalah ketika teman-teman mengklik form ini, maka ini akan muncul. Nah, itu pengkodeannya seperti apa. Nah, tentu logikanya adalah kita harus tahu apa nama user form ini. Nah, untuk mengetahui apa namanya, caranya adalah kita cari di sini ada namanya properties window. Nah, properties window ini di sini ada bagian name.
Nah, inilah nanti yang akan kita panggil karena ini adalah atribut nama dari user form tutorial Excel Indonesia. Oke, saya copy saja supaya tidak salah daripada mengetik ulang. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Nah, kemudian ini kita klik kanan, maka ada pilihan di sini. Nah, di sini ada makro. Nah, misalnya katakan nama makronya panggil user form. Ingat, penamaan makro tidak boleh menggunakan spasi, atau saya satukan aja lah, panggil form. Oke, di sini kita new. Nah, maka dia larinya akan ke modul 1. Jadi nanti pengkodeannya letaknya ada di modul 1. Ini sudah secara otomatis menggunakan prosedur sub. Ingat tutorial sebelumnya bagaimana penulisan prosedur sub, yaitu selalu diakhiri dengan end sub. Namun private-nya lingkupnya itu public karena di sini tidak dituliskan lingkup privat. Kalau nggak dituliskan berarti dia secara otomatis public. Nah, prosedur ini ada, sekali lagi itu ada di modul 1. Nah, kemudian skripnya untuk memanggil user form dari lembar kerja Excel adalah nama form tadi. Ya, saya tidak hafal, cuman saya sudah mengkopinya. Saya paste aja di sini, Ctrl V. Nah, seperti itu. Kemudian titik. Nah, di sini ada show. Oke. Nah, ini berarti eventnya show. Jadi ketika diklik panggil form tadi, maka form dari yang dinamakan form tutorial Excel Indonesia ini akan muncul. Saya kasih remark aja supaya teman-teman mudah memahaminya. Berarti ini adalah prosedur sub dengan lingkup public berada di modul 1. Oke, jadi kemudian ini adalah ketika mengklik maka dia form tutorial Excel Indonesia Excel Indonesia akan muncul. Kira seperti itu. Kita untuk mengujinya kita kembali ke layar Excel. Nah, ini lembar kerja Excel ini tempat menyimpan database. Kita misalnya sebenarnya ketika kita tidak menggunakan makro, sebenarnya kita bisa aja misalnya nomor 01, nama Ari Lestari, alamatnya misalnya Jakarta Selatan. Cuman kan ini kalau ini tidak memerlukan makro. Nah, kita akan mengentrikan isi dari tabel ini menggunakan form. Nah, berarti kita harus memanggil form ini dari lembar kerja Excel tadi. Nah, misalnya kalau kita klik di sini, maka muncul seperti ini. Tentu kalau sekarang dituliskan nama itu belum akan muncul karena form ini masih sangat sederhana karena ini tutorial awal. Sebenarnya saya sudah menyiapkan form ini mungkin jauh lebih lengkap dari hanya sekedar 3 label dan 3 text box. Nah, formnya seperti apa? Formnya kira-kira seperti ini. Saya sudah siapkan, cuman saya akan bagi beberapa tahap karena kalau terlalu lama juga teman-teman kasihan mengikutinya, khususnya bagi yang pemula. Saya akan bukakan nanti sebenarnya lengkapnya itu akan seperti ini. Oke. Saya close dulu ini. Nah, di sini ada form. Nah, sebenarnya saya sudah siapkan, nanti akan kita buat lebih kompleks atau lebih banyak. Di sini ada label, ada ini yang tadi kita buat yaitu nomor dan textbook. Kemudian di sini ada option buttonnya, kemudian di sini ada multi page-nya. Jadi kalau kita klik IPA, tentu di sini ada scroll bar-nya.
Nah, nanti POM-nya akan kita lengkapin untuk tutorial yang akan datang. Namun untuk sementara kita hanya cukup yang sederhana saja, yaitu yang seperti ini. Baik, demikian, semoga bermanfaat.